Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terhindar dari segala mara bahaya terutama COVID-19. Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dimudahkan oleh Allah, mudah kita ingat dan bermanfaat untuk kita. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mengikuti dan berdoa tadi bersama-sama, semoga dikabulkan, amin ya robbal alamin. Ananda, pekan lalu kita sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan, kemudian persatuan dan kesatuan dalam keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian dalam negara. Nah, hari ini kita akan bahas tentang landasan hukum dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kemudian bagaimana pelaksanaan persatuan dan kesatuan tersebut jika kita berada di lingkungan rumah atau berada di rumah, kemudian di sekolah, lalu kemudian dalam bernegara. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Silahkan dipersiapkan segala sesuatunya, bukunya juga bisa disiapkan, yang punya buku paket bisa disiapkannya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari landasan hukum dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. Ananda sekalian, kita langsung bahas tentang landasan hukum dari persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Jadi ada 3 seperti yang bisa Anda lihat yang Bapak tampilkan ya di samping Bapak. Ada 3 landasan. Yang pertama adalah landasan ideologi, kemudian konstitusional, lalu kemudian yang ketiga itu landasan operasional. Sebagaimana kita tahu kalau ideologi berarti Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian landasan konstitusi, undang-undang dasar. Nah, kemudian landasan yang ketiga adalah landasan operasional, yaitu tentang TAP MPR tahun 99 tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Kenapa ini penting adanya landasan? Agar kita punya pedoman. Anda sekalian, sebagai umat muslim kita punya pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah dalam persatuan dan kesatuan pun demikian. Landasannya tadi yang seperti Bapak sampaikan. Kalau kita sebagai muslim, tujuan kita atau pedoman kita, peta kita supaya kita tidak keluar dari sebagaimana mestinya. Nah, kita harus punya petunjuk ini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya negara mengalami ancaman atau masalah, kita pedomannya ini bahwa kita punya landasan untuk bersatu sehingga tidak mudah terpecah belah. Setiap negara harusnya itu punya landasan untuk persatuan dan kesatuan, ya. Nah, kemudian kita lanjut bahas tentang bagaimana sih pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, kemudian sekolah, lalu kemudian dalam bernegara, ya. Kita bahas satu per satu. Ananda sekalian, yang pertama adalah poin tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Tentu kita, mungkin juga semua orang akan merasa senang ketika tinggal di rumah atau di lingkungan yang harmonis, ya, bersatu, tidak terpecah belah. Kita akan merasa senang dalam keluarga, merasa harmonis di lingkungan sekitar rumah kita dengan tetangga kita, komunikasi baik, persatuan dan kesatuan antar tetangga terjaga. Nah, itu yang akan membuat kita betah berada di lingkungan rumah. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana, apa sikap-sikap yang perlu kita lakukan supaya kehidupan di lingkungan keluarga atau di keluarga kita menjadi bersatu, menjadi
harmonis. Ada banyak sekali poin yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak sampaikan beberapa, misalnya kalau di lingkungan keluarga inti misalnya ada ayah, ibu, adik, ya. Kemudian kalau ada tambahan misalnya nenek, kakek, ya. Misalnya saling menghormati antar anggota keluarga. Ini akan membuat keluarga bersatu. Kemudian lagi contohnya adalah kalau kakak punya adik, membantu adiknya menyelesaikan tugas sekolah misalnya, atau kalau ada PR bisa dibantu, ya. Nah, ini penting. Kalau Bapak selalu sampaikan itu al-adab qabla ilm, ya. Jadi utamakan adab kalau misalnya kita dimanapun sebenarnya, terutama dalam lingkungan keluarga, ya. Adab kita harus diutamakan. Misalnya juga kalau di lingkungan rumah kita, tetangga menyapa tetangga, ini penting, ya. Disapa tetangga, ya, jangan sampai rumah yang misalnya rumah kita nih, kemudian ada rumah tetangga tapi nggak saling kenal. Nah, ya, harus saling kenal dengan tetangga, seminimal-minimalnya tetangga kiri kanan depan belakang kalau ada, itu kita harus kenal. Atau contoh lain misalnya aktif dalam kegiatan gotong royong, diusahakan untuk bisa terlibat, ya. Ada fenomena yang unik, misalnya kalau gotong royong dalam kompleks atau dalam mana di yang Bapak temui, ya, tidak semua mungkin, tapi beberapa tempat di Samarinda kasih uang aja, nanti ada yang bersihkan, mungkin karena sibuk, ya. Tidak menyalahkan, tapi alangkah baiknya ini, ya, kalau bisa diusahakan untuk ikut langsung supaya ada komunikasi dengan lingkungan masyarakat sekitar kita bisa saling mengenal, ya. Kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa ada orang nih yang bisa orang yang akan membantu kita loh, orang yang berada di sekitar kita, ya. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan dari sekian banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan sehingga di lingkungan keluarga itu bisa harmonis, ya. Kemudian next, yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, sekolah tempat kita menimba ilmu, ya. Tentu kita bisa belajar banyak hal di sana. Tidak hanya belajar dari guru, dari teman-teman juga bisa. Bahkan kita bisa mengenal budaya yang berbeda di sekolah. Kalau agama, alhamdulillah, ya, kita semuanya muslim, alhamdulillah. Budaya yang berbeda dari suku-suku yang lain. Tapi pernahkah anak-anak semua ada perselisihan dengan teman? Mungkin ada, entah itu permasalahan apa, ya, tapi mungkin pernah. Nah, ini yang akan membuat kenyamanan di sekolah akan terganggu kalau misalnya ada perselisihan. Maka penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh yang bisa kita lakukan dari sekian banyak hal, mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, warna kulit, ya, atau dia berasal dari keluarga yang mana, kaya atau tidak. Kita mau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Ini akan menguatkan rasa persatuan di antara kita. Saling membantu antar teman, ya, ini harus dilakukan supaya apa? Tumbuh rasa persatuan, tumbuh rasa peduli. Apalagi mengikuti upacara, ya. Kemudian misalnya di sekolah yang bisa kita lakukan lagi adalah menghormati. Nah, ini juga bisa, menghormati budaya teman kita yang berbeda, atau senang kalau misalnya ada teman kita yang berbeda budaya, kita senang untuk mendengarkan karena ini pelajaran untuk kita antusias untuk tahu, oh, budayamu seperti apa, nah, gitu kan. Nah, ini akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan tersebut. Ada banyak lagi yang bisa kita lakukan kalau di sekolah, menghormati guru, ya, saling sapa kepada teman, ucapkan salam. Kalau di Islamic Center kita diajarkan untuk senyum, ya, salam, sopan dan santun. Nah, ini yang harus kita terapkan karena Islam itu sangat mengutamakan
terutama kita, misalnya Anda sebagai pelajar yang muda menghormati yang tua, kemudian, nah itu di janji pelajar, ya makanya dibacakan supaya kita terpatri dalam hati kita, bisa kita terapkan, ya menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, Bapak harap ini bisa diterapkan supaya apa? Rasa persatuan dan kesatuan kita semakin baik, terutama di lingkungan sekolah. Hal yang lain misalnya di lingkungan sekolah lagi, di sekolah atau di lingkungan sekolah misalnya ada kejadian sesuatu ini yang tidak kita harapkan, misalnya ada musibah kebakaran atau yang lainnya, kita bisa ikut berpartisipasi menyumbang. Nah ini sering juga kita lakukan seperti yang pernah Bapak sampaikan di video pembelajaran sebelumnya, ya. Nah ini beberapa hal yang Bapak harap bisa diterapkan kalau misalnya Anda sudah masuk sekolah. Insya Allah kita bertemu ya untuk pembelajaran langsung. Baik, next yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ananda sekalian, tentu kita akan merasa nyaman ketika tinggal dalam sebuah negara yang bersatu. Penduduknya, warga negaranya damai. Nggak mau mungkin ya kita tinggal di negara yang konflik. Misalnya, ini yang sering kita lakukan ya, bentuk kepedulian kita kepada Palestina. Kita sering memberi bantuan ya, termasuk Ananda juga yang pernah kita lakukan beberapa kali. Nah, di sana untuk mungkin kita bermain atau sekolah, ya kalau di sana kurang nyaman mungkin. Karena apa? Entah misalnya ada rudal atau misalnya suara senapan, itu akan membahayakan kita nantinya. Nah, kita bersyukur karena tinggal di negara yang damai. Kenapa? Ini penting untuk dipahamkan kepada kita semua, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini agar kita tidak dijajah lagi. Ya. Ini harus kita pupuk agar semakin baik persatuan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya adalah saling menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan bangsa. Saling menghormati, menghargai perbedaan. Merasa kita adalah bangsa Indonesia. Ya. Kita merasa bahwa diri kita warga negara Indonesia, bukan sukunya lagi yang lihat, oh saya suku ini, oh saya agamanya, bukan itu lagi. Merasa bahwa kita memiliki Indonesia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya diambil oleh orang lain atau diklaim, kita punya sikap bersatu. Kemudian merasa memiliki budaya-budaya atau warisan-warisan yang ada di Indonesia. Banyak hal, peninggalan sejarah misalnya, kita merasa memiliki hal tersebut. Cinta tanah air kita ini perlu kita pupuk agar kita semakin erat persatuan kita, semakin cinta kita negara kita, saling menghormati kita antar warga negara, maka akan semakin baik persatuan dan kesatuan yang kita miliki. Yang terakhir ini yang sering untuk Ananda juga untuk kita semua, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara. Tentu ada beberapa calon dan tidak semua calon itu bisa menang. Pasti hanya ada salah satu pasangan calon. Misalnya pemilihan presiden atau misalnya yang akan dalam waktu dekat nanti 9 Desember di Samarinda pemilihan wali kota. Kita tentu punya pilihan yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Lalu kemudian yang terpilih bukan pilihan kita. Menghargai, menghormati pemimpin yang terpilih ini akan menjadikan kita lebih bisa bersatu, bukan malah berontak. Saya lo nggak milih, siapa makanya jangan pilih itu. Nah gitu kan nggak boleh kayak gitu ya. Atau misalnya Bapak contohkan lagi yang lebih kecil di kelas, pemilihan ketua kelas, ada 2 calon A dan B, si Fulan atau Fulana, si Aco atau si Bece ya, misalnya kalau orang Inggris, Maco atau Bece misalnya gitu ya. Yang terpilih ketika sudah dilakukan pemilihan, yang terpilih si Aco jadi ketua kelas. Ya. Nah, yang pilih si Bece tadi nggak terima.
tapi kepemimpinan tetap berjalan di kelas. Pas ada kesalahan, nah itu sih milihnya si Aco bukan si Bece. Kalau si Bece pasti tidak gitu. Ini yang tidak boleh. Ya, harus mendukung pasangan yang menang, ya, mendukung wali kelas yang menang. Kalau di kelas, kalau di sebuah negara mendukung presiden terpilih, kalau di Samarinda nanti mendukung wali kota terpilih. Tidak ada lagi nanti pasangan pendukungnya si Aco, pendukungnya si Bece. Ya. Nah, kalau sudah terpilih satu, kita dukung sama-sama. Ya, kalau dalam Islam itu makanya ada namanya syuro, rapat, ada musyawarah kalau dalam negara untuk mencapai mufakat. Ini penting. Kenapa? Kalau misalnya pun, ya, kalau misalnya ada perselisihan, kita selesaikan di situ. Kalau misalnya pun nanti ada masalah, yang penting kita sepakati bersama, tidak boleh lagi kemudian menyalahkan. Nah, kamu sih begini, nah kamu sih begitu. Tidak boleh. Ini yang harus kita hilangkan. Paham tuh? Paham. Nah, ya. Baik, kesimpulannya Nanda, persatuan dan kesatuan baik di keluarga, sekolah, kemudian dalam sebuah negara ini penting untuk kita terapkan. Apa manfaatnya? Negara kita akan semakin baik, persatuan dan kesatuan kita akan semakin terjaga. Negara kita akan semakin baik tentunya, ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak pikir itu dulu yang bisa Bapak sampaikan, dan ini adalah video pembelajaran terakhir untuk pelajaran PPKN. Setelah ini Bapak tidak akan buat video pembelajaran lagi. Bapak akan fokus ke semester 2 nanti di soal-soal latihan untuk Ananda semua, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah Bapak buat, kalau misalnya banyak kekurangan, banyak kesalahan, Bapak mohon maaf, ya, karena juga masih belajar menyesuaikan dengan kondisi, dan Bapak harap kalian bisa mengerti dengan video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, bisa Anda tanyakan di nomor WA yang sudah Anda miliki, ya. Dan Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker, kemudian rajin-rajin cuci tangan dengan air yang dengan sabun, menggunakan air yang mengalir. Itu saja pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.